Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Nanda Zerlinda serta rekan saya. Nama saya Sofia Marajani. Nama saya Rudi Setiawan. Oke, baiklah. Kali ini kita sudah berada di usaha jahit di salah satu daerah di Cikampek. Dan kali ini kita akan mewawancarai untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Baiklah, kita langsung saja ke owner atau pemilik dari usaha jahit ini. Mungkin Ibu, selamat sore. Boleh diperkenalkan nama dan umur mungkin ya? Nama saya Ibu Sulastri, umurnya 42 tahun. Oke, Ibu Sulastri. Baiklah. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Kita ke pertanyaan pertama. Boleh dijelaskan Ibu usaha ini tuh seperti apa? Ya itu melayani semacam jasa untuk intinya permak lepis, misalkan ganti setting apa baju kebesaran bisa dikecilin, baju kecil bisa dibesarin, atau baju kepanjangan bisa disendekin gitu. Intinya itu, tapi sebagian juga ada yang bikin. Kita terima juga kok kapal-kapal untuk pesta gitu, misalkan yang mau hajatan juga kita terima kapal-kapal seperti itu. Seni juga ya Bu ya, bisa dibilang ya. Oke, mungkin lanjut ke awal mula usaha ini tuh tahun berapa dan kenapa Ibu bisa memilih mau usaha jahit aja deh kita kali ini? Awal mulanya dulunya kan saya kerja di pabrik gitu, di PT di Kosambi, daerah Kelari. Itu awalnya ya mungkin karena faktor usia ya udah tua gitu, udah masa pensiun, sudah memikirkan bagaimana kita masa pensiun menjalaninya seperti apa gitu. Kita nggak selamanya kan kerja di pabrik jadi kuli-kuli gitu. Jadi kita ingin punya pikiran ingin mandiri lah gitu. Udah masanya pensiun juga gitu, menjalani masa tua di rumah gitu, tapi tetap menghasilkan gitu. Intinya seperti itu. Kalau tahunnya Bu? Tahunnya tahun 2016. Berarti langsung ya waktu pas lagi berapa gitu? Iya. Langsung Oke, kita lanjut ke dari awal mula usaha jahit ini ada nggak sih pasang surutnya? Pasti ada ya kalau pasang surut. Kayak gimana tuh Ibu menganggap? Kalau pasang surut namanya usaha pasti ada aja ya. Tapi insya Allah selama yang saya rasakan selama ini nggak pernah gitu dalam sehari sampai kosong banget, pasti ada aja. Namanya juga rezeki ya, namanya usaha. Kita lanjut kalau misalkan ke proses pelayanan Ibu, mungkin bisa dijelaskan Bu, rulesnya kayak orang misalkan datang mau ini mau itu atau gimana? Ya intinya kita melayani apa yang mereka inginkan gitu. Kalau dia pengen bikin apa ya kita layani. Dia pengen misalkan pengennya seperti ini, seperti apa gitu ya. Kita turutin aja. Kita intinya melayani apa yang mereka mau gitu. Sesuai orderan. Sesuai dengan orderan. Pernah aneh-aneh nggak sih kayak ini baru nih saya melihat desain kayak gini gimana Ya sering. Tapi belajarnya gimana tuh kayak udah ngeliat dulu gimana Ya belajar, kadang secara otodidak iya. Belajar dari kita punya grup belajar misalkan di Facebook ada grup penjahit gitu. Kita belajar dari situ juga, belajar pola jahit gitu. Model-model juga kita belajar dari sekarang kan banyak komunitas gitu ada komunitas juga, terus dari Google, dari pokoknya sekarang aja gitu banyak. Berarti Ibu upgrade terus gitu ya. Mungkin rekan saya ada yang mau ditanya. Terus untuk dari awal usaha ini berdiri, apakah punya karyawan atau hanya Ibu saja yang jalan? Pernah sih punya 2 karyawan, tapi sekarang udah enggak. Sekarang mah berdua aja sama suaminya kan kena PHK. Berarti bantuin Ibu ya? Iya. Kemarin pandemi itu kan banyak pabrik yang tutup,
Bapaknya kena PHK. Jadi sekarang bapak bantu ibu jahit aja. Iya. Terus bagaimana sih cara ibu memasarkan atau menarik pelanggan gitu? Apa ada online gitu? Iya. Atau gimana? Ya intinya dari kita mah nggak pernah iklan ya, maksudnya dari mulut ke mulut aja pelanggan gitu. Intinya kita punya kualitas. Berarti dari sini aja kayak mulut ke mulut ibu-ibu Iya, nih yang iya, mau iya, aja iya. ke Ibu Lastri nih. Iya. Nah, terus untuk media pemasarannya itu apa ibu menggunakan media sosial atau hanya dari daerah-daerah sekitar sini saja gitu? Ya enggak sih, enggak pakai medsos. Cukup ini aja ya bu ya, berarti dari tetangga. Ah. Tapi banyak bu yang dari luar. Banyak. Dari Sadang, dari Pucung, pokoknya dari luar daerah sini banyak. Dari Sukaseri juga banyak. Lalu untuk pengelolaan keuangannya Bu, Ibu dicatat atau tidak? Ya dicatat lah. Istilahnya pemasukan, pengeluaran, ini untuk belanja, ini untuk resiko, ini untuk tabung, untuk tabungan juga kan, untuk masa depan. Kita kan nggak selamanya sehat kan, ya jaga ada sakitnya. Terus kita punya istilahnya punya anak sekolah juga, kita kan harus punya tabungan juga kan gitu. Berarti untuk usaha jahit ini modalnya itu murni dari modal sendiri ya Bu? Iya. Pas ibu di PHK berarti langsung ya bu ya usaha jahit gitu. Emang sudah dipikirkan masak-masak sebelum Udah direncanakan. direncanakan. Oh kita ini umur segini udah waktunya pensiun, udah waktunya kerja di rumah gitu. Jadi menikmati masa tua tapi menghasilkan. Terus untuk penentuan harganya Bu, untuk setiap jasa atau setiap orderan itu harganya dari mana tuh cara menentukannya? Ya harganya ya harga pasaran. Di pasar. Iya. Jadi ibu mengikuti pasar Iya, aja mengikuti gitu ya? pasar aja standarnya. Misalkan bikin baju, bikin kemeja, pasarannya segitu, ya, segitu. Kan kita kan punya komunitas penjahit juga, iya. Jadi upgrade di sana terus Iya. gitu ya. Terus usaha ini kan udah berjalan kurang lebih sekitar berapa? 6 tahun. Iya. 6 tahun, 7 tahun. Udah melewati yang namanya pandemi. Masa pandemi yang dibilang susah banget. Gimana tuh cara Ibu melewati atau bertahan dalam masa-masa pandemi itu? Kena imbas gak sih? Alhamdulillah enggak. Kata orang pandemi susah gini, enggak sih. Soalnya kan kita punya kualitas gitu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Lastri ya atas narasumber kita nih kali ini. Kita cukup mengganggu ibu yang sedang kerja nih. Oke teman-teman, segitu aja dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil wawancara kami dengan salah satu pelaku UMKM, yaitu Ibu Sulastri dengan usahanya usaha jahit rumahan. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Sulastri adalah memberikan jasa untuk mempermak lepis atau mempermak pakaian seperti mengganti zipper, mengecilkan baju, mengecilkan celana, dan lain sebagainya, sesuai dengan permintaan dari pelanggannya. Selain itu, Ibu Sulastri juga menerima permintaan seperti membuat baju, membuat kemeja, membuat pakaian dinas, ataupun membuat gamis untuk perempuan. Awal mula Ibu Sulastri memutuskan untuk membuka usaha ini adalah karena beliau berhenti bekerja dari pekerjaan sebelumnya dan memutuskan untuk membuka usaha di rumahnya sendiri. Nah, berbekal dari pengalaman-pengalaman kerja dari pekerjaan sebelumnya, yaitu menjahit, Ibu Sulastri akhirnya memutuskan untuk membuka usaha jahit di rumahnya. Usahanya ini sudah berjalan dari tahun 2016 sampai sekarang, kurang lebih 6 tahun beliau menjalankan usahanya ini di rumah. Namanya dalam usaha pasti ada yang namanya fluktuasi dalam pendapatan atau penjualan. Nah, beliau mengaku bahwasanya walaupun pasang surut sering terjadi dalam kegiatan usahanya, kegiatan bisnisnya, tapi beliau mengaku selalu berkecukupan untuk membiayai hidup keluarganya.
Dalam mengatur keuangannya, Ibu Sulastri tidak melakukan pencatatan karena hasil dari pendapatan tersebut langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun begitu, Ibu Sulastri juga selalu menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Kemudian, pada masa pandemi ini, usaha Ibu Sulastri tidak terlalu terkena dampak secara langsung karena ia merasa usahanya selalu ramai dan lancar. Beliau berpendapat bahwa walaupun pada masa pandemi ini, kualitas pelayanan harus tetap dipertahankan dan tetap melakukan iklan kepada orang lain. Dalam melakukan usahanya, Ibu Sulastri melakukannya sesuai pesanan pelanggan. Untuk bisa melayani pesanan yang berbeda-beda dan kadang desain baru yang kurang dimengerti, Ibu Sulastri selalu mengupgrade wawasan dengan belajar otodidak atau dari komunitas-komunitas penjahit di media sosial. Dalam usahanya, Ibu Sulastri dibantu oleh 1 orang karyawan. Namun, sekarang karena suaminya ada di rumah, Ibu Sulastri dibantu oleh suaminya. Dalam memasarkan usahanya, Ibu Sulastri menggunakan strategi mood to mood atau dari mulut ke mulut. Dengan mengedepankan kualitas, para pelanggan dengan sendirinya mempromosikan jasa dari Ibu Sulastri kepada orang lain. Ibu Sulastri percaya bahwa untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, mempertahankan kualitas adalah prioritas dalam pelayanannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.